Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Pak Habibie dalam pelajaran matematika dengan materi bentuk pangkat, akar, dan logaritma bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian pangkat, pangkat positif, dan sifat-sifatnya. Lalu materi kita kali ini adalah pangkat bulat negatif. Apa itu pangkat bulat negatif? Yaitu sebuah bilangan pokok yang mempunyai pangkat negatif. Jadi apabila adik-adik ada melihat bilangan perpangkatan P pangkat negatif N, itu setara dengan 1 per P pangkat N. Supaya lebih jelas, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, misalnya 2 pangkat negatif 3. Nah, apabila kita ubah menjadi perpangkatan positif, maka nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya sudah positif. Nah, lalu 1 per 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 1 per 8, karena 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya yang kedua, nah ini bilangan pokoknya ini negatif. Negatif 3 pangkat negatif 4. Nah, jangan bingung, tetap sama dengan sifat sebelumnya, yaitu pangkat negatif ini berubah menjadi pangkat positif asal kita rubah menjadi seperti ini. 1 per bilangan pokoknya tetap negatif 3, yang berubah adalah pangkatnya yang awalnya negatif 4 menjadi positif 4. 1 per negatif 3 pangkat 4. Nah, di sini ada dilihat negatif 3 pangkat 4 itu artinya adalah negatif 3 kita kalikan sebanyak 4 kali. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, karena 4 ini adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif 81. Nah, jadi adik-adik nanti perhatikan, apabila bilangan negatif berpangkat yang genap, maka hasilnya tetap menjadi positif. Namun apabila bilangan negatif berpangkatnya ganjil, maka hasilnya itu nanti negatif. Nah, jadi negatif 3 pangkat negatif 4 itu nilainya sama dengan 1 per 81. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bilangan pecahan 1 per 4 pangkat negatif 2. Sama halnya dengan sifat yang sebelumnya, yaitu pangkat negatif 2 ini bisa kita rubah menjadi pangkat positif dengan cara membuat menjadi pecahan 1 per. Bilangan pokoknya tetap 1/4, lalu pangkatnya adalah 2. Nah, lalu kalau kita hitung, itu sama saja dengan 1 per. Kita ingat sifat sebelumnya, jadi kalau 1 per 4 pangkat 2, kita buka kurungnya, itu sama dengan 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Nah, jadi kalau kita ubah menjadi pembagian seperti ini, itu sama dengan 1 bagi. Nah, seperti ini ya. 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2, itu nilainya adalah 1 per 16. Jadi bentuk yang ini sama saja dengan 1 bagi 1 per 16. Nah, mari kita ingat adik-adik, pembagian seperti ini berubah menjadi perkalian dengan cara sebelah kanan itu kita rubah, kita balik menjadi 16 per 1. Nah, jadi 1 bagi 1 per 16 itu sama dengan 1 kali 16 per 1. Tentu hasilnya adalah 16. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan sifat sebelumnya, yaitu 1/4 itu, ya, itu kan sama dengan kalau kita ubah menjadi pangkat negatif, 1 per 4 sama saja dengan 4 pangkat negatif 1. Nah, lalu pangkat lagi negatif 2. Kita ingat kembali adik-adik, pangkat berpangkat, maka sifatnya adalah pangkatnya dikalikan. Jadi 1/4 pangkat negatif 2 itu sama dengan 4 pangkat negatif 1 kali negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 4 pangkat 2 yaitu 16. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain pangkat negatif ternyata ada pangkat 0. Apa itu pangkat 0? Pangkat 0 itu adalah apabila bilangan pokoknya itu bilangan real kecuali 0. Jadi nggak boleh 0 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0
itu hasilnya adalah 1. Jadi adik-adik nggak perlu cari lagi. Selain 0, bilangan berapapun itu yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Sebenarnya ini diperoleh dari bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi tentu hasilnya adalah 1. Nah, sebagai contoh, nah ini 5 pangkat 0, langsung 1 adik-adik. Negatif 9 pangkat 0 juga 1. Sepertujuh pangkat 0 juga 1. Demikian juga dengan angka 8 pangkat 0 juga 1. Ingat, yang tidak boleh itu adalah 0 pangkat 0. Itu nanti hasilnya adalah tak terdefinisi. Bisa dipahami adik-adik? Selanjutnya, yang terakhir di pertemuan kali ini yaitu pangkat pecahan. Nah, apa itu pangkat pecahan? Ternyata pangkat pecahan itu nanti hubungannya dengan bentuk akar. Apabila P ini adalah bilangan real dan nggak boleh 0, dan M dan N ini adalah bilangan yang bulat, maka bisa diubah P pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari P pangkat M. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2 pangkat 3 per 4. Itu nilainya sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Jadi pembilangnya ini itu si 3 ya, pembilangnya ini menjadi kita letakkan di pangkat dari bilangan pokoknya, sedangkan penyebutnya kita letakkan menjadi pangkat dari si akarnya. Cara membacanya adik-adik apabila seperti ini bentuknya adalah akar pangkat 4. Jadi kita bacakan dulu status si akar ini. Akar pangkat 4, lalu lanjutkan dari 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh yang lain, 3 pangkat 1 per 2. Itu hasilnya sama dengan, nah, 1 letakkan di pangkat dari 3, 2 letakkan di pangkatnya si akar. Jadi kalau kita baca, 3 pangkat 1 per 2, itu sama dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Nah, adik-adik, untuk penulisan pengakaran, apabila pangkat dari si akar ini 2, itu tidak perlu ditulis. Jadi, akar kuadrat biasa disebut, itu tidak perlu ditulis. Nah, lalu ini 3 pangkat 1, kita tidak perlu tulis juga satunya. Jadi, 3 pangkat 1 per 2, itu sederhananya ditulis adalah akar 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah setengah pangkat 2 per 5. Nah, sama juga adik-adik, nggak perlu pusing, ya. Jadi, bilangan pokoknya ini langsung masukkan ke dalam akar, setengah. Lalu pembilangnya 2 ini letakkan di pangkat si bilangan pokok. Lalu 5 ini adalah pangkat dari si akar. Kita baca akar pangkat 5 dari setengah pangkat 2. Nah, kalau kita sederhanakan, setengah pangkat 2 itu berapa adik-adik? Yaitu 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2, yaitu 1 per 4. Jadi, setengah pangkat 2 per 5 itu senilai dengan akar pangkat 5 dari 1 per 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana bentuk-bentuk soal lainnya yang biasa dulu muncul di ujian nasional? Nah, yang pertama, nah seperti ini. Ini sebenarnya menggunakan konsep sifat-sifat perpangkatan, yaitu P pangkat 4, Q pangkat 2, R pangkat 3 per P pangkat 2, Q pangkat 3, R. Nah, jadi di sini yang bisa kita operasikan adalah yang memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi P kita operasikan dengan P, Q dengan Q, R dengan R. Nah, ini adalah pembagian. Jadi, ingat adik-adik, pembagian itu pangkatnya dikurang. Jadi, P pangkat 4 per P pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 4 kurang 2. Nah, lalu Q pangkat 2 per Q pangkat 3 itu sama dengan Q pangkat 2 kurang 3. Nah, lalu R pangkat 3 per R itu sama dengan R pangkat 3 kurang 1. Dari mana satunya? Nah, R yang di bawah ini apabila pangkatnya tidak ditulis, maka itu ada pangkat 1. Nah, kita lanjutkan. Jadi, 4 kurang 2 ini hasilnya adalah 2. Jadi, P pangkat 2
2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Q pangkat negatif 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. R pangkat 2. Nah, sampai di sini adik-adik sebenarnya ini sudah benar. Ya, tapi biasanya jawaban itu akan membuat dalam bentuk pangkat yang positif. Nah, caranya seperti apa? Kita ingat tadi sifat pangkat negatif, yaitu Q pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1 per Q pangkat 1 atau 1 per Q. Artinya, pangkat negatif itu akan berubah menjadi pangkat positif apabila tempatnya kita pindahkan. Artinya, apabila dia di atas, pindahkan ke bawah jadi positif. Apabila dia di bawah negatif, pindahkan ke atas, dia jadi positif. Jadi di sini P pangkat 2 tetap di atas, R pangkat 2 tetap di atas, yang pindah ke bawah adalah Q pangkat negatif 1. Nah, jadi di bawah ini hanya si Q. Nah, karena hanya dia yang pangkat negatif. Jadi bentuk seperti ini, semua sudah menjadi pangkat positif. Lalu bentuk yang kedua, nah seperti ini, kita memanfaatkan sifat dari pangkat pecahan. Tapi kita gabungkan dengan sifat pangkat berpangkat, yaitu seperti ini. 27 pangkat 1 per 3 tambah 16 pangkat 3 per 4. Nah, jadi adik-adik caranya adalah bilangan pokok ini, 27 dan 16, harus kita ubah menjadi bilangan lain atau bilangan perpangkatan lain yang lebih sederhana. 27 itu senilai dengan 3 pangkat 3. Lalu kita tulis 27 pangkat 1/3 itu sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 1 per 3. Lalu 16 pangkat 3 per 4 itu sama dengan, nah 16 ini senilai dengan 2 pangkat 4. Pangkatnya tetap 3 per 4. Nah, lalu adik-adik kita ingat kembali sifat pangkat berpangkat, yaitu pangkatnya dikali. Nah, jadi ini 3 pangkat 3 pangkat 1 per 3. Artinya adalah 3 kita kalikan dengan 1 per 3. Nah, tentu gampang saja. 3 kali 1, 3 bagi 3, 1. Atau caranya mudah saja, coret saja karena udah sama. Tinggal 3 pangkat 1. Ini dia 3 pangkat 1. Nah, lalu yang ini juga sama. 4 dengan 4 udah sama. Tinggal 2 pangkat 3. Nah, ini dia 2 pangkat 3. Jadi, bentuk soal ini sama saja dengan 3 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3. Nah, cukup mudah sekali. 3 pangkat 1 hasilnya berapa? 3. 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8. Jadi, 3 tambah 8 hasilnya 11. Seperti itu. Oke adik-adik, jadi materi kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.